الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أيام الأعياد لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلوات وأزكاها وأسفى منازلها الكرامة وأعلاها. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, terlebih untuk para hadirin, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berlandasan dengan imtithalul awamirillah wajtinabin nawahi. Takwa yang berlandasan dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, agar kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di suatu masa di mana manusia memandang sebuah kehidupan dengan kacamata yang sempit. Kita seringkali berlari untuk mengejar fata morgana, menghabiskan siang dan malam di dalam kecemasan, mengukur segala sesuatu dengan angka nominal dan kebendaan. Setiap kata rezeki yang terucap dari lisan kita semua, pikiran kita kerap kali langsung terpenjara oleh pada bayangan-bayangan lembaran uang, tumpukan harta, kemewahan rumah dan kemegahan kendaraan kita semua. Terkait hal ini, seorang ulama besar, mutiara tafsir dari kota Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu ta'ala, beliau meninggalkan sebuah untaian hikmah yang sangat amat indah. Beliau membagi rezeki menjadi 4 tingkatan, sebuah tangga spiritual untuk menuntun kita di dalam memahami apa sih sebenarnya hakikat kekayaan yang sejati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tingkatan yang pertama yaitu al-malu huwa adna darajatir rizki. Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mengapa harta diposisikan di tingkat atau di tangga yang pertama? Karena harta adalah sebuah perhiasan lahiriah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan kepada siapapun yang ia kehendaki, baik kepada hambanya yang ia cintai maupun kepada hambanya yang ia murkai. Qarun memiliki sebongkah harta, Fir'aun memiliki kekuasaan yang tak terduga.
akan tetapi mereka berdua berakhir di dalam kehinaan yang tak disangka-sangka. Maka hadirin, harta adalah hanya sebatas sarana, bukan menjadi tujuan utama di kehidupan kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan duniawi kita semua. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Dan sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surah Al-Kahfi ayat ke-46. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tingkatan yang selanjutnya yaitu al-afiyatu huwa a'la darajatir rizki. Satu anak tangga di atas harta adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu berupa kesehatan tubuh, ketenangan jiwa dan afiat. Berapa banyak orang yang memiliki segudang harta akan tetapi mereka tidak dapat menikmati sesuap nasi dengan nikmat lantaran penyakit yang menderanya. Berapa banyak orang yang memiliki kasur yang empuk akan tetapi mereka harus membeli tidur dengan obat-obatan. Maka kesehatan adalah sebuah mahkota di kepala orang-orang yang sehat, yang tidak dapat bisa dilihat kecuali mereka yang sedang sakit. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, akan tetapi manusia melalaikannya. Yang pertama adalah diberikan nikmat kesehatan, yang kedua adalah diberikan nikmat berupa waktu luang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga ialah salahul abna wa huwa afdalu anwa'ir rizki. Tingkatan yang ketiga adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua berupa anak yang soleh dan soleha serta ilmu yang bermanfaat. Mungkin harta yang kita miliki dapat habis dengan semalam. Kesehatan yang kita miliki dapat menurun seiring senjanya usia kita semua. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat yang senantiasa menerangi jiwa kita semua, serta doa anak yang soleh dan solehah yang menjembatani cahaya tatkala kita sudah terbaring sunyi di alam kubur nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang paling mulia, tingkatan yang paling agung, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sebagai hamba diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puncaknya suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berbangga tatkala kita mendapatkan harta, karena harta tersebut adalah rezeki yang paling rendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Akan tetapi berbanggalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi ridhonya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi tatkala kita hidup di dunia ini dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah di dalam akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلوات وأزكاها وأزفى منازلها الكرامة وأعلاها أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله فإن رحمة الله قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقوا الله عاشا قويا وسار في بلاد الله آمنا فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وأمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين